Boleh mulai. Mari kita membaca Injil Tuhan Yesus dari perikop 189. Judulnya apa? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Masing-masing 2 ayat ya, dimulai dari Talia ke belakang. Silakan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam jantung Yudas Iskariot, putra Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kamu perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau dah mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sebab Ia tahu siapa yang akan sudah menyerahkan Dia, akan berkata karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan, Kamu menyebut aku guru. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. 17 sampai ayat 20 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tahu semuanya ini,
maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jikalau hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Amin. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah barang siapa yang membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, melaksanakan dan mewartakan firman-Nya. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan, bahkan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang mengasihi kami, yang menyelamatkan kami kembali bersyukur karena pada pagi hari ini setelah pelajaran pramuka, kami bisa kembali belajar Mandarin Bible. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menolong kami untuk memahaminya dan melaksanakan dan menyaksikannya. Kami sadar Engkau Allah yang kudus, kami orang berdosa, ampuni dosa kami. Kami mohon Roh-Mu menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Dengarkan doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Tuhan Yesus, Dia mencuci kaki murid-muridnya. Mengapa Dia mencuci kaki? Zaman dulu, orang berjalan-jalan tidak pakai sepatu. Tidak pakai apa? Sepatu. Sekarang bukan hanya pakai sepatu. Kita memakai sepatu dan memakai kaos kaki. Nah, orang Yahudi di depan rumahnya ada yang namanya tempayan. Nesia, dengarkan ya. Namanya apa? Tempayan. Karena zaman dulu tidak ada ledeng kan. Kalau ada ledeng tinggal dibuka. Ya, bisa untuk cuci kaki. Jadi mereka punya apa? Tempayan. Tahu nggak tempayan? Tahu ya, gentong ya, tempat air. Jadi kalau orang datang ya ke rumah, itu kalau orang kaya, orang apa? Orang kaya ya, punya banyak pembantu. Nah, pembantunya tuh akan mencucikan kaki dari tamu yang datang. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, Yesus dan murid-muridnya. Mereka berada di mana sekarang? Mereka berada di ruang atas. Di mana? Ruang atas. Mereka sedang makan apa? Makan Paskah. Tolong diulangi, makan apa? Makan Paskah. Nah, apa yang terjadi? Jadi waktu makan Paskah, itu seharusnya murid yang mencuci kaki guru atau guru yang mencuci kaki murid. Nah, sekarang kenapa? Kenapa murid-murid Yesus tidak mau mencuci kaki Tuhan Yesus? Kenapa? Karena mereka, tolong ditulis, sombong. Ya apa? Sombong. Apa dosa yang pertama dilakukan oleh malaikat yang bernama Lucifer? Apa dosa pertama? Dosa sombong. Dosa apa? Sombong. Nah, kalau kamu menulis, apa tuh sombong? Sombong itu dirinya saja yang diutamakan. Apa itu sombong? Dia mau dirinya saja yang diutamakan. Di mana ayatnya? Yesaya 14, tolong dicatat ya. Yesaya pasal 14 ya. Di situ Lucifer selalu berkata, aku mau, aku mau, aku mau. Aku mau disembah. Aku tidak mau menyembah Allah, aku mau disembah. Yesaya pasal 14. Jadi dosa pertama bukan terjadi di Taman Eden. Ulangi. Dosa pertama bukan terjadi di Taman Eden. Tetapi di mana dosa pertama terjadi? Di surga. Malaikat yang bernama Lucifer. Dia sombong. Nah, para muridnya sebelum Yesus disalib, kalau kamu lihat ini terjadi pada hari apa?
Hari apa di Injil Tuhan Yesus? Hari Kamis. Kapan Yesus mati disalib? Jumat. Jadi malamnya Kamis, mereka masih bertengkar. Siapa yang paling besar di antara mereka? Oke, kalau kamu mau menjadi yang paling besar, bagaimana caranya? Menurut Alkitab. Pertanyaannya gampang kan? Kalau saya mau menjadi yang paling tinggi, bagaimana caranya saya? Saya harus menjadi yang paling rendah. Paham? Kalau saya mau jadi paling tinggi, saya harus menjadi paling rendah. Nah, kalau saya mau menjadi yang utama daripada semua orang, saya harus, tolong ditulis, melayani, bukan dilayani. Nanti ayat hafalannya semester depan, Markus 10:45, tolong catat. Markus 10:45. Iya, Markus 10:45. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tolong ditulis ya. Putra manusia datang ke bumi. Yesus datang ke bumi bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Makanya dia membuktikan di sini pada saat dia bersama 12 murid. Pada waktu itu muridnya masih lengkap, termasuk Yudas Iskariot yang akan menjual Yesus. Menjual apa? Yesus, ya. Jadi Yudas Iskariot itu kerjanya apa? Sebagai pemegang uang. Pemegang apa? Jadi uangnya Yesus dipegang oleh Yudas. Jadi dia untuk mendapatkan uang, dia menjual siapa? Gurunya. Bayangkan ya, ini Yudas ya. Nah, pada saat para murid semua tidak mau mencuci kaki dari murid yang lain. Padahal harus mencuci kaki. Jadi siapa yang harus mencuci kaki? Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil sehelai kain, dia menanggalkan jubahnya. Ayat 4 coba baca sama-sama, 3, 2, 1. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ya, zaman dulu orang memakai jubah, kemudian dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom. Ya, basi itu bahasa lama, bahasa sekarangnya baskom. Tahu nggak baskom? Tahu ya. Dan mulailah Yesus membasuh kaki murid-muridnya yang jumlahnya berapa orang? 12. Kenapa 12? Kenapa 12? Karena kalau dibuat jadi grup dua orang, satu grup 2 orang, berapa grup? 6 grup, ya. Jadi kita itu harus punya kawan yang baik. Punya apa? Punya kawan yang baik. Paham? Nah, jadi Yesus dia membasuh kaki, tapi sampai kepada satu orang, namanya siapa? Ayat 6. Petrus. Nama aslinya apa? Ayat 6. Simon. Kata Petrus kepadanya, coba baca. 1, 2, 3. Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, nah ini ya, tolong dibaca sama-sama ayat 7. 1, 2, 3. Apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang. Ini penting ya. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ulangi ya. Apa yang Yesus lakukan pada saat itu, para murid tidak mengerti, tetapi mereka akan mengertinya kelak. Nah sekarang saya tanya kalian. Kalian umur berapa? 10. Jos? 11. Jadi ada umur 10, ada umur 11. Pada saat sekarang, kemungkinan kamu belum mengerti. Belum Nah, apa yang harus kamu mengerti? Hanya 4 hal. Apa 4 hal? Injil ada 4 buku. Apa saja? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa 4 buku? Matius mengajarkan kita apa? Ayo lihat ini. Matius mengajarkan kita Yesus adalah singa. Apa itu singa? Raja. Kenapa dia raja? Amora. Kamu percaya dia raja? Kenapa dia raja? Ayo, siapa yang tahu kenapa Yesus kita percaya dia sebagai raja? Apa yang dia kalahkan? Bangkit dari kematian, dia mengalahkan apa? Kematian. 1 ya, ini Injil Matius. Injil Markus? Showing? Yesus adalah
banteng. Kenapa dia banteng? Kenapa dia lembu? Siapa yang tahu? Sudah diajarkan, tapi harus ditulis. Kalau tidak ditulis, lupa lagi. Yesus adalah raja karena lambangnya Injil Matius adalah singa dari suku Yehuda. Tolong ditulis. Ayo, kalau tidak ditulis pasti tidak bisa bertahan di otak kamu. Injil Matius lambangnya apa? Singa. Karena Yesus adalah raja. Kenapa dia raja? Yos, kenapa Yesus raja? Apa yang dia kalahkan? Dia, ulangi, mengalahkan maut. Dia mengalahkan maut dengan bangkit dari kematian. Lambang dari Injil Matius adalah singa, Yesus adalah raja. Injil Markus lambangnya apa? Ya, lembu, sapi, banteng. Kenapa begitu? Apa kerjanya lembu? Membajak sawah apa? Membaca. Yesus adalah budak. Yesus adalah tulis. Yesus adalah budak. Karena Injil Markus, tolong ditulis, banyak kata apa? Lebih daripada 40 kali. Segera, segera, segera. Injil Markus, tolong ditulis. Ya, di catatan kalian. Injil Markus, kata-kata yang sering muncul apa? Segera. Yesus segera. Yesus segera. Artinya dia adalah hamba yang segera melaksanakan tugas. Injil Markus. Injil Lukas, lambangnya apa? Manusia. Kenapa manusia? Yesus adalah putra Allah yang menjadi putra manusia. Kenapa dia mau jadi manusia? Apakah Yesus bisa menjadi hewan? Kenapa tidak bisa? Karena hewan tidak diciptakan sesuai dengan gambar rupa Allah. Kenapa dia bisa jadi manusia? Karena manusia telah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tolong dicatat. Kalau kamu ditanya, bisa tidak Yesus menjadi ular? Kenapa tidak? Karena ular tidak diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sekarang bisa nggak Yesus menjadi manusia? Kenapa bisa? Karena manusia telah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, kenapa Yesus mau jadi manusia? Putra Allah jadi putra manusia. Supaya, tolong ditulis, supaya anak-anak manusia yang sudah jatuh dalam dosa bisa diselamatkan, bisa diangkat. Kalau mereka percaya Yesus menjadi apa? Ayo. Anak-anak Allah. Bisa tulis? Kenapa Yesus jadi manusia? Supaya manusia bisa diangkat jadi anak-anak Allah. Oke, tolong tulis ya. Kenapa Yesus jadi manusia? Karena bisa diangkat. Kalau Yesus tidak jadi manusia, tidak bisa kita diangkat. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan kita? Dengan perfect obedience. Masih ingat nggak? Dengan perfect obedience, taat sempurna, taat aktif, seluruh hukum Taurat dia jalankan. Taat pasif. Apa taat pasif? Dia mati untuk dosa kita. Paham ya? Oke, lanjut. Jadi ini Lukas, Yesus putra Allah menjadi putra manusia supaya anak-anak manusia diselamatkan, diangkat jadi anak-anak Allah. Jadi apa? Ya. Selanjutnya, Injil yang terakhir apa? Kenapa lambangnya elang? Kenapa lambangnya elang? Tolong ditulis. Yesus adalah Tuhan. Tolong ditulis. Jadi Yesus adalah raja, Yesus adalah budak, Yesus adalah manusia, Yesus adalah Tuhan. Kalau Injil Yohanes itu ada tulisannya apa? Ya, 7 kali Yesus berkata, aku adalah, aku Allah adalah, aku adalah. Ada 7 kali. Nah, sekarang kita lanjut ya pelajaran kita. Nah, Yesus adalah Tuhan. Injil Yohanes mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Karena di Injil Yohanes banyak pernyataan, aku adalah roti hidup, aku adalah
pintu. Aku adalah gembala. Aku adalah terang dunia. Yes, Matius. Yang pertama singa, Yesus adalah raja. 2, Yesus adalah budak. 3, Yesus adalah manusia. Tuhan, Injil Yohanes. Paham? Nah, sekarang saya lihat. Kamu mengerti nggak tentang ini? Tentang ini ya. 4 Injil. Nah, sekarang 4 hal. 4 hal. 1, tulis ya, 4 hal. 1. Kenapa kita bisa diselamatkan? 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. 1. Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Kristus sudah tolong ditulis. 1. Kristus sudah mati bukan karena dia berdosa, tapi karena dosa kamu dan dosa saya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa buktinya dia mati? Bukan, dia dikubur. Yang kedua, apa buktinya dia mati? Dia dikubur. Yang ketiga, pada hari ketiga, dia bangkit dari kematian sesuai kitab suci. Ada 4 hal ya, yang Yesus lakukan supaya kita dapat diselamatkan. Yang keempat, apa buktinya dia bangkit? Belum. Dia menampakkan diri di Injil Tuhan Yesus kepada murid-muridnya berapa kali? 10 kali dalam 40 hari. Di Injil Tuhan Yesus sudah dicatat. Nah, itu yang harus kamu tahu. Yang lain-lain, sampai waktunya Yesus akan kasih tahu kamu. Kita terus belajar. Terus apa? Belajar. Sampai kita apa? Selama-lamanya. Nggak berhenti. Apa kerja kita di surga? Ruben, apa kerja kita di surga? Apa kerja manusia di surga? Belajar firman dan memuji Tuhan. Apa kerja di surga? Ya, belajar firman dan memuji Tuhan. Ingat ya? Kita terus belajar firman. Nah, sampai kepada Petrus bilang, jangan cuci kaki saya. Kenapa harus cuci kaki? Petrus bilang, jangan hanya cuci kaki saya saja, cuci semua badan saya. Yesus bilang, nggak perlu. Badan kamu sudah bersih, kamu perlu cuci kaki. Maksudnya apa? Kalau kamu sudah percaya Yesus, dosa kamu sudah diampuni belum? Sudah. Tapi kamu masih bisa berdosa tidak? Masih bisa. Caranya apa? Makanya kita berdoa. Ada doa Bapa kami yang tiap hari kita ucapkan apa? Wom, mien, woman, tercai, rutung, woman, mien, tercai. Apa artinya? Ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Artinya kita setiap hari bisa berdosa. Setiap hari apa? Oke. Jadi Petrus tidak ngerti. Jadi Yesus akhirnya berhasil mencuci ya kaki semua muridnya, dan Yesus mengajarkan apa di sini? Hidup harus jangan sombong. 1, 2, 3. Hidup harus jangan sombong, tetapi harus rendah lubuk jantung dan lemah lembut. Tulis ya. Harus apa? Lemah lembut. Lemah apa? Dan lubuk jantungnya rendah. Apa artinya lubuk jantung rendah? Dalam lubuk jantung kita ada firman-Nya. Ada apa? Ya, untuk dijalankan. Harus lemah lembut. Dan rendah hati. Atau rendah lubuk jantung. Apa maksudnya rendah lubuk jantung? Selalu mendengar firman Tuhan dan mau melaksanakan firman. Tolong ditulis ya. Makanya belajar itu apa? 1, read. Record, review. Sekarang kita review kan? 4, relate. Apa tuh relate? Laksanakan. Apa? Laksanakan. Apa? Laksanakan apa? Firman-Nya, perintahnya. Ada berapa perintah? 10. Tapi di perjanjian baru ada 1050 perintah. Tolong ditulis. Perjanjian baru berapa perintah? 1050. Contohnya apa? Apa contohnya perintahnya dari Tuhan? Jangan percayalah pada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. 1050 perintah. 613 perintah.
13. Ya, yang positif 248, yang negatif yang jangan 365. Oke, sekarang saya kasih kamu ya, tahu ya rahasianya ya. Intinya 10 hukum kan? 10 apa? Nah, dalam bahasa Ibrani orang sudah menghitung ada 365 huruf. Berapa? Sorry. Bukan 365 huruf. 613 huruf. Ini menjadi 248 tambah 365. Betul? Ini yang perintah. Ini yang larangan. Apa perintahnya? Dalam 10 hukum. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terus yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, dalam 10 perintah ini ada berapa perintah? 2 perintah dan 8 larangan. Ya, larangan ya. Jadi larangannya kenapa 248? Kenapa? Orang Yahudi percaya badan manusia ada 248. Siapa di sini mau jadi dokter? Ada jantung, ada mata, ada ginjal, ada empedu, apalagi usus, paru-paru, apalagi mata, otak, tenggorokan, tangan, jaring, hati, liver. Ada berapa organ tubuh? 200. Apa gunanya anggota tubuh kamu? Untuk melakukan ini perintah Tuhan. Apa gunanya tangan kamu? Untuk melakukan perintah Tuhan. Contohnya apa? Tangan kamu melakukan perintah Tuhan. Saya disuruh membuka Injil Tuhan Yesus, saya sudah tahu. Waktu kelas 1 nggak tahu perikop 63, halaman 63 kah? Sekarang tahu nggak apa beda perikop dengan halaman? Tahu? Ah, sudah tahu. Jadi disebut perikop 63, oh langsung dibuka. Ya, tangannya untuk apa? Untuk membuka dan menulis. Jadi kamu ya kalau dikasih tahu nggak menulis, bisa ingat atau lupa? Nah, lupa. Larangan kenapa 365? Kenapa 365? Angka 365. Apa 365? Apa? 1 tahun ada? Iya, bagus. 1 year. 1 tahun ada berapa minggu? Ya, sekarang minggu ke berapa? Sekarang minggu ke 47. Berapa? Ya, minggu ke 48 kalian ulum. Dulu namanya ulum. Sekarang namanya apa? Ganti-ganti ya namanya ya. PSAS. Ya, namanya apa? PSAS. Iya, PSAS. Ada berapa minggu? Jos? Apa? 52. Sekarang minggu ke berapa? Ya, 47. Minggu depan? Nah, 48. Ngerti? Karena Tuhan menciptakan langit bumi 6 hari. Hari ke-7 dia istirahat. Kenapa 7 hari? Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi orang tidak boleh bilang, oh, aku nggak percaya Alkitab. Nggak bisa. Oke, lanjut ya. Jadi Yesus mengatakan, ya, aku ini guru, aku ini Tuhanmu. Apa yang aku lakukan harus kamu jadikan sebagai teladan. Berbuatlah ya seperti yang aku perbuat. Ya, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya itu, maka berbahagialah kamu jika kamu di sini ya, ayat yang ke-17, melakukannya. Ini perjanjian lama. Perjanjian baru ada berapa perintah? 1050 bisa digolong-golongkan menjadi 800 perintah. Contohnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap lubuk jantungmu, segenap jiwamu, nafasmu, segenap otakmu, dan segenap kekuatanmu. Coba sebut ya. Kasihilah
Tuhan Allahmu dengan segenap jantungmu, nafas itu jiwa, selama bernafas, segenap pikiranmu, dan segenap kekuatanmu. Ingat ya, kalau kamu belajar ya, dari jam pertama sampai jam terakhir ya, selalu memperhatikan, tidak melamun, tidak menggambar. Wah, begini. Tapi kalau kamu belajar, gurunya ngajar, kamu gambar. Oke, lanjut ya, ayat 17. Bukan tentang kamu semua ini aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Nah, ini tentang Yudas ya. Orang yang makan rotiku, yang telah mengangkat tumitnya terhadap aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa aku adalah dia. Sekarang dua hal yang harus diingat. Kenapa kita percaya Yesus? Karena dia melakukan, masih ingat mukjizat berapa? 40? Singkatannya apa? BAB, RR, FF. Lupakah? Apa BAB? Benda mati, alam, badan manusia. Terus roh jahat, roh manusia, fauna, flora. 40 mukjizat bisa digolongkan menjadi 7 kelompok. BAB, RR, FF. Tolong ditulis. Kalau nggak ditulis lupa. Apa mukjizat Yesus? Ya, benda mati, alam, badan manusia paling banyak dia menyembuhkan penyakit orang, ya, sakit kusta, pendarahan, tidak bisa jalan, buta, timpang. Roh jahat, dia mengusir roh jahat. Roh manusia yang sudah mati dia bangkitkan. Fauna? Apa fauna? Ikan yang ditangkap Petrus. Flora? Dia mengutuk pohon ara. BAB, RR, FF. Sudah dipelajari di Esal. Benda mati, alam, badan manusia. Apa? Di sini ada 40 mukjizat. Yesus lahir, mukjizat bukan? Yesus bangkit, mukjizat. Ditambah 38. Jadi 40. Berapa mukjizat? Kalau digolongkan 7 kelompok. Apa? BAB, RR, FF. Apa BAB? Benda mati, alam, badan manusia, roh jahat diusir Yesus, roh manusia yang mati dibangkitkan Yesus, fauna, ikan-ikan, dan pohon ara. Kenapa kamu percaya Yesus? Karena mujizat. Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Yang kedua, kenapa kamu percaya Yesus? Karena dia berkata, nubuat pasti terjadi. Apa itu nubuat? Yesus berkata, Yudas akan menjual Yesus. Sebelum Yudas menjual Yesus, Yesus sudah katakan. Yesus mengatakan, aku akan disalib, tapi akan bangkit pada hari ketiga. Terjadi tidak? Terjadi. Apa yang dikatakan Yesus pasti terjadi. Kenapa kamu percaya Yesus, Ruben? Karena mujizat-mujizatnya. Yang kedua, perkataan kata Yesus pasti terjadi. Pasti apa? Terjadi. Kenapa kamu percaya Yesus, Jos? Karena mujizat-mujizat Yesus. Kedua, dia berkata, Yudas akan menjual aku. Terjadi tidak? Siapa yang menjual Yesus? Yudas. Yesus berkata, aku akan mati, disalib, aku akan bangkit pada hari ketiga. Terjadi tidak? Terjadi. Ya, banyak janji Yesus ya yang belum terjadi. Alkitab juga 2 hal. 1, apa Alkitab? Perintah Tuhan. Perintah apa? Yang kedua, janji-janji Tuhan. Apa janji yang paling penting? 1 Yohanes 2:25. Koknya, inilah janji yang dijanjikannya, yaitu hidup kekal. Kamu ditanya, apa itu Alkitab? Nesia? Perintah Tuhan dan janji-janji Tuhan. Kenapa percaya Yesus? Dia melakukan mujizat. Seluruh alam ikut perintah Yesus. Tidak ada yang nggak ikut. Setan pun
ikut perintah Yesus. Roh jahat pun ikut perintah Yesus. Ya, paham? Masih ingat 7 aspek mujizat Yesus? Apa singkatannya? BAB RRFF. Oke. Ya, kita doa ya. Pelajarannya apa? Jangan sombong, tetapi rendah lubuk jantung. Saya tutup dengan sebuah cerita. Sebuah cerita. Dengar baik-baik ya. Ayo, semuanya jangan ada yang tidak mendengar. Ini tentang sombong. Sombong membuat mati. Sombong apa? Jadi begini, pada satu hari terjadi musim kering. Musim apa? Musim kering. Nah, pada saat musim kering, apa yang ada di pulau itu? Kering semua. Tapi ada burung gagak. Burung apa? Gagak. Dia punya kawan. Kawannya namanya kodok. Burung gagak punya kawan. Kawannya namanya apa? Kodok. Jadi kodok itu di pulau itu yang sudah kering, sudah mau mati. Burung gagak bilang begini, kodok, aku tahu ada pulau yang punya air. Pulau yang punya? Ya, saya bisa loh pindahkan kamu. Tapi gimana caranya pindahkan kamu, kodok? Harus terbang. Kodok bisa terbang nggak? Nggak. Kodoknya begini, bilang sama gagak. Gagak, tahu nggak kamu gagak? Aku ini jenius, apa? Nah, bisa kamu pindahkan aku. Caranya, gimana caranya? Ayo. Hah? Katak tak bisa terbang. Burung gagak bisa terbang. Katak bilang, begini aku punya cara. Jenius loh. Kita ambil dahan. Ambil apa? Dahan. Gagak pegang satu. Dengan apa? Dan kodok gigit di tengah. Kita terbang. Bisa? Bisa? Nesia bisa? Xiao Ying? Apa yang bisa? Apa yang terbang? Burung gagak terbang bawa apa? Dahan. Terbanglah mereka ya. Jadi satu janji. Apa janjinya? Iya, janji begini. Janji harus ditepati ya. Kalau janji ke CMC harus datang ya. Nggak datang. Janjilah. Jadi begini, janjinya satu saja. Kalau lagi terbang, nah, jangan buka mulut. Tapi waktu terbang, tiba di kelas 5 di sini. Wah. Talia bilang apa? Kok ada gagak ya? Kok ada kodok ya terbang ya? Nggak pernah lihat loh. Talia bilang begini, kodok kan bodoh, itu pasti idenya gagak. Terus Josnya bilang, enggak lah, kodok yang pintar, gagak yang bodoh. Jadi semua setuju di sini. Setujunya apa? Yang bodoh adalah kodok, yang pintar adalah gagak. Panaslah si kodok dengarnya. Aku dia pintar loh, kok aku dibilang bodoh ya? Jadinya apa tadi? Apa? Diam, nggak boleh bicara. Gagaknya diam, terbang terus dia. Kodoknya nggak tahan ini. Dibilang bodoh kan? Kalau dibilang orang jangan suka nangis kan, Jos? Jangan langsung, ya. Si kodok ini nggak tahan dia. Wah, air matanya udah keluar. Aku dibilang bodoh, padahal ini semua adalah gagasan aku. Dia buka mulut. Aku yang punya gagasan, dan apa terjadi? Jatuh dan boleh sombong nggak? Nggak boleh. Nggak boleh? Harus tahan, apa? Tahan. Betul, Jos? Harus tahan. Nggak boleh sombong. Kalau sombong, mati. Kalau rendah jantung, kayak Yesus, hidup kekal. Apa? Nah, janji ya. Nah, oke, janji harus selalu percaya siapa? Tuhan Yesus. Kita doa, sudah hampir MBG. 我们在天上的父，我们感谢你，给我们机会学习你的话。Bapa di sorga, kami bersyukur bisa punya kesempatan
belajar firman-Mu. Tolong simpankan firman-Mu supaya kami tidak berdosa kepada Engkau. Kami serahkan sekolah kami, keluarga kami ke dalam pimpinan-Mu. Selamatkanlah kami semua. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.